Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini, Bu Guru ingin memberi pembinaan akhlak mulia kepada anak-anak kelas 3B. Alhamdulillah juga kita sudah berhasil melaksanakan puasa Ramadan. Sekarang sudah masuk ke hari ketiga. Adapun materi yang akan Ibu bahas hari ini adalah temanya mengenai manusia. Sedangkan judulnya adalah bagaimana cara menghindari godaan setan yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Oke, di dalam surat ke-114 di Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Oke, sekarang kita lihat surat An-Nas itu pertama kali turun adalah karena ada seorang Yahudi Madinah, pembantu Nabi sendiri, yang dia mengambil sikat rambut Nabi Muhammad. Kemudian rambutnya itu dijadikan bahan untuk guna-guna. Dia menyerahkannya kepada seorang penyihir. Penyihir itu bernama Labid bin Aksam. Nabi Muhammad terkena penyakit ini selama 40 hari. Setelah dia mandi di sebuah sumur atau telaga yang di dalamnya dimasukkan ikatan rambut Nabi Muhammad yang ditusukkan jarum ke boneka dan ke pelepah daun korma. Setelah Nabi Muhammad diberi ayat oleh malaikat, yaitu ayat yang merupakan wahyu ke-20 surat Al-Falaq dan surat An-Nas wahyu ke-21. Setelah Nabi membaca, setiap kali Nabi membaca satu kali, maka simpul-simpul ikatan sihir terlepas dan Nabi merasakan penderitaannya bagaikan tertusuk jarum juga lepas, satu persatu sampai 11 simpul. Nabi Muhammad kemudian sehat kembali. Kita lihat apa sih isi dari surat An-Nas. Ternyata di dalamnya kita disuruh berlindung dengan menggunakan 3 sifat Allah. 3 sifat Allah adalah sifat rububiyah Allah, yaitu bahwa Allah itu adalah maha memelihara. Kamu tahu mbak kamu di rumah, dia memelihara rumah kamu walaupun dia bukan pemilik. Tetapi pemeliharaan Allah bukan hanya sebagai pemelihara. Disambung lagi dengan ayat kedua, ternyata Allah itu juga adalah raja. Raja itu adalah seorang pemilik. Karena dia menciptakan kita, maka dia memiliki kita sebagai hamba. Kemudian Allah juga memberi satu sifatnya lagi, yaitu sifat uluhiyah, ilah, yang disembah. Maksudnya begini, misalnya ketika kamu menginginkan suatu permohonan atau kebutuhan yang belum terlaksana, maka kamu pasti akan meminta kepada Allah dan Allah pasti akan mengabulkan. Nah, Allah memberi 3 sifatnya itu, yaitu sifat rububiyah, sifat al-muluk, dan sifat yang disembah atau sebagai Tuhan, itu sebagai dasar agar kita mau berlindung kepadanya.
Sedangkan memohon perlindungan yang kita inginkan hanya satu di situ, yaitu kita meminta agar dihindarkan dari kejahatan, godaan yang tersembunyi, yaitu godaan dari syaitan. Ini inti dari surat An-Nas. Di sini ada 3 sifat Allah, yaitu sifat rububiyah, sifat pemelihara ya, sama sifat sebagai raja, dan sifat sebagai Tuhan yang disembah. Mari kita lihat satu persatu 6 ayat dari surat An-Nas. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Jadi Allah lah yang mengajarkan kepada kita untuk mengatakan, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Kemudian Allah juga mengajari kita bahwa kita juga harus berlindung kepada Allah yang Malikin Nas, Raja manusia. Kemudian Allah juga meminta kita untuk berlindung kepada ilahin nas, yaitu sembahan manusia. Jadi 3 sifat Allah dalam surat An-Nas adalah Allah sebagai Rabb, penguasa. Penguasa itu berarti dia memelihara dan mengurus. Dia tahu bagaimana caranya. Maka kita menyebutnya sebagai Rabb. Kemudian sebagai Al-Muluk atau Malik, sebagai raja. Raja adalah pemilik. Maka dialah yang paling berhak untuk memiliki kita, mengabulkan setiap permintaan ampunan dari manusia. Yang terakhir adalah sifat Allah sebagai ilah, Tuhan dan sesembahan yang dimintai permohonan saat manusia butuh. Ingat-ingat ya, Rob, Malik, dan ilah. Kemudian ini ada ayat keempat, min syarril waswasil khannas. Terus kita meminta perlindungan dari apa? Sampai 3 sifat Allah kita sebut semua. Dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Setan yang biasa bersembunyi artinya kita tidak tahu di mana tempatnya, kita tidak bisa melihat dia, kita tidak tahu kapan datangnya, kita tidak tahu yang dia bawa itu benar-benar keindahan asli atau keindahan yang sebenarnya adalah bisikan setan yang menyebabkan kita terjerumus. Jadi kita memohon perlindungan dari kejahatan pembisik. Pembisik itu adalah perayu, karena dia memperlihatkan keindahan kepada kita. Sesuatu yang jahat dia bikin supaya kita melihatnya indah. Seperti itu. Tetapi dia itu kalau kita dekat kepada Allah, dia akan pergi. Mendengar suara azan, mendengar suara anak mengaji, hati yang selalu berzikir, orang yang selalu beribadah, iman yang kuat, itu dia akan pergi. Tetapi perginya tidak lama, hanya untuk bersembunyi. Karena setan itu adalah wujud kejahatan. Wujud kejahatan itu berarti dia tidak pernah berbuat baik, dia akan selalu berbuat jahat. Dia mencari kapan kita lengah, dia tidak pernah mau rugi. Kalau kita ingat kepada Allah, dia akan pergi, tapi hanya untuk bersembunyi sementara. Kalau kita lengah, dia akan menggoda dengan berbagai cara sampai kita akhirnya rugi. Gitu. Dia kurangin sedikit-sedikit rayuannya, sedikit-sedikit, akhirnya kita kena juga. Oke. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ada apa sih di dada manusia? Katanya di dada manusia itu ada heart, hati. Saat sifat-sifat buruk menyesakan dada anak-anak, anak Anda semua, misalnya keinginan yang belum dikabulkan orang tua, bekerja membantu orang tua, jaga adik, tapi kita kurang ikhlas karena adiknya nakal, cemburu karena kelihatannya bunda lebih sayang sama adik, mudah sakit hati, dan lain-lain. Kamu harus ingat di situ, di dalamnya itu kamu harus ingat ada pekerjaan pembisik atau perayu yang menjadikan kejahatan itu tampak sebagai kebenaran.
Nah, minal jinnati wanas. Di sini Allah memberitahu juga bahwa kepada kita bahwa setan itu ada dua golongan. Jadi ada golongan yang tersembunyi tadi, yang memang benar-benar wadaknya tersembunyi, kita tidak bisa melihatnya, yaitu berupa jin. Dan ada juga yang berupa manusia. Jin sendiri ada jin yang kafir, yang jahat, ada juga jin yang baik. Begitu pula dengan manusia, ada yang baik juga ada yang jahat. Mari kita lihat perinciannya. Tiga bentuk setan ya, yang menggoda tadi, yang kita harus hindari, yang kita mohon banget sama Allah kita berlindung dari mereka. Ada setan yang berupa jin, yaitu makhluk yang tersembunyi dari penglihatan manusia. Ini masuk ke dalam dada kita, membisikkan kejahatan. Kita tidak tahu bentuknya bagaimana, masuknya seperti apa. Seperti itu. Tapi kalau kamu anak yang soleh, anak yang baik, dia akan ketakutan, dia pergi, tapi hanya sebentar. Dia akan datang lagi manakala kamu lengah. Seperti itu. Kemudian jin sendiri ada yang baik, ada yang jahat. Dan di antara jin yang jahat itu akan menjadi setan bagi jin yang baik. Terus mengganggu sampai temannya yang baik itu menjadi jahat. Manusia lain. Jadi manusia itu sifatnya juga ada yang sudah menjadi setan, yang sudah menjadi bukan hanya pelaku kejahatan, tapi dialah kejahatan itu. Dia akan terus mengajak kita untuk selalu berbuat kejahatan. Maka nggak ada jalan lain, kamu jangan berteman dengannya. Karena kalau kamu berteman dengannya, bisa jadi sekarang kamu berhasil untuk menghindari dia, tidak melakukan kejahatan, tetapi di suatu saat kelak kita akan terbawa. Karena rayuan mereka itu tidak akan pernah berhenti, karena mereka adalah makhluk yang tidak mau merugi. Jadi setan yang berupa jin dan setan yang berupa manusia itu akan terus mengajak kita kepada kejahatan, menunggu sampai kita lengah, karena mereka tidak mau merugi. Mereka tahu bahwa mereka akan masuk neraka dan mereka mencari teman. Kita yang mau diajak jadi temannya itulah yang akan kemudian menjadi setan juga dan mengajak orang lain. Nauzubillahimin dzalik. Nah, sesuai dengan judul yang tadi Bu Erma katakan di depan, ada setan dalam diri manusia kita sendiri, diri kita. Itu namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bagaikan anak kecil. Kalau sudah meminta sesuatu, tidak akan pernah berhenti. Terus sampai orang tuanya mengabulkan. Kalau sudah dikabulkan satu permintaan, maka anak kecil itu akan punya permintaan yang kedua, punya permintaan yang ketiga. Terus kalau dipenuhi terus, dia tidak akan pernah puas. Ini namanya godaan setan yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Tidak akan pernah puas kalau kita terus menurutinya. Maka kalau kamu ingin berhenti untuk tidak melakukan kejahatan itu lagi, tidak ada jalan lain, kamu harus katakan stop, berhenti. Jangan terus meminta, jangan terus memuaskan diri, belajar untuk mengenali diri sendiri, mengenali kebaikan yang ada dalam diri kamu. Ingatlah bahwa bisikan setan itu selalu ada, baik setan yang tersembunyi yang kita tidak bisa melihat, maupun setan yang berupa manusia lain. Masih ingat 3 sifat Allah tadi? Kenapa 3-tiganya disebut sama Allah di situ? Bahwa kita, oleh karena itu, bersandarlah kepada Allah. Maka penting agar Ananda itu selalu meminta perlindungan kepada yang Maha Memelihara. Siapa lagi yang mau kita minta perlindungan kalau bukan yang Maha Memelihara? Karena hanya Dia yang bisa memelihara kita. Kedua,
maka harus meminta ampunan kepada Raja pemilik manusia dengan selalu bertobat. Tobat yang selalu diperbaharui. Masih ingat ketika ibu ajarin tentang cara berwudu? Kenapa? Pada saat berwudu itu Ananda diminta untuk melakukan wudu dengan benar, karena pada saat itu kita seolah-olah menghabiskan seluruh dosa yang ada di dalam diri kita dengan membasuhnya dengan air wudu. Kenapa doa setelah wudu itu adalah doa orang bertobat? Kita membaca lagi kalimat tauhid, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ya kan? Itu kan orang yang baru mau masuk Islam. Ya, karena kita selalu memperbarui bertobat dan bertobat terus menerus. Kemudian kalau tobat kita sudah dipenuhi, maka jangan malu untuk meminta, karena hanya Allah yang mampu mengabulkan permintaan kita. Godaan setan itu sangat kuat, sulit untuk kalau kita mengatakan celaka kamu setan, maka setan akan bertambah besar. Tetapi kita bisa mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka pada saat itu perlindungan Allah akan datang dan kita tidak akan tergoda oleh dia. Ya, oke, sampai di sini saja pembinaan akhlak mulia hari ini. Ibu akan mengulanginya insya Allah 2 hari ke depan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu sendiri dan juga bagi anak-anak murid-murid ibu di kelas 3B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.